salat sunnah berjamaah. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapati setelah mempelajari bab ini adalah siswa dapat memahami tata cara salat sunnah berjamaah dan munfarid. Macam-macam salat sunnah berjamaah. Ada salat idain, salat tarawih, salat witir, salat gerhana, dan salat istisqa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah salat idain. Idain berarti 2 hari raya, yaitu salat sunnah yang dikerjakan pada waktu hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, setelah umat Islam selesai beribadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Salat Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktu pelaksanaan salat idain adalah sesudah terbit matahari tergelincir atau mendekati waktu zuhur. Hal-hal yang berkaitan dengan salat idain. Hukum salat idain adalah sunnah muakkad, yaitu salat sunnah yang sangat dianjurkan. Tempat pelaksanaan salat idain di tanah lapang atau tempat terbuka, kecuali apabila ada halangan, misalnya hujan. Hal-hal yang disunahkan saat melaksanakan salat idain: yang pertama, mandi, berhias, dan memakai pakaian yang sebaik-baiknya. Yang kedua, disunahkan makan sebelum pergi salat hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, disunahkan tidak makan sebelum salat pada hari raya Idul Adha. Dan yang terakhir, ketika pergi dan kembali disunahkan melalui jalan berbeda. Hal yang harus diperhatikan sewaktu melaksanakan salat idain: dilakukan secara berjamaah, tidak diawali dengan khutbah atau iqomah, membaca niat, mengangkat tangan setinggi bahu sembari melafalkan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, membaca tasbih di antara takbir. Adapun lafalnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salat sunnah yang kedua adalah salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari, yaitu sesudah salat isya sampai terbit fajar pada bulan Ramadan. Hukum salat tarawih adalah sunnah muakkad. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara berjamaah atau sendiri atau munfarid. Namun, salat tarawih lebih utama dikerjakan berjamaah. Menurut riwayat ahli hadis, Rasulullah melaksanakan salat tarawih berjamaah, yaitu pada malam tanggal 23, 25, dan 27 Ramadan dengan 8 rakaat, sebagaimana dalam beberapa hadis berikut. Hadis yang pertama, An Aisyata annaha qalat ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Terjemahan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam bulan Ramadan ataupun lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Adapun hadis yang kedua, An Jabirin annahu sallallahu alaihi wasallam shalah bihim samani raka'atin tsumma autara. Terjemahannya dari Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat bersama-sama mereka 8 rakaat, kemudian salat witir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tata cara pelaksanaan salat tarawih: apabila dilaksanakan 8 rakaat ditambah salat witir 3 rakaat. Jadi pelaksanaan salat tarawih dan salat witir sebanyak 11 rakaat. Salat sunnah yang berikutnya adalah salat witir. Salat witir artinya salat sunnah yang dikerjakan dengan jumlah rakaat ganjil yang waktunya sesudah salat isya sampai fajar. Kata witir sendiri memiliki makna ganjil. Hukum salat witir adalah sunnah muakkad.
Pada bulan Ramadan, sholat witir biasanya dikerjakan setelah sholat tarawih. Pada hari-hari biasa, sering dikerjakan setelah sholat tahajud sebagai penutup sholat, atau juga dilakukan langsung setelah sholat isya. Pelaksanaannya boleh berjamaah atau dilakukan sendiri. Bilangan sholat witir adalah ganjil, yaitu sekurang-kurangnya 1 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Dengan kata lain, sholat witir dapat dilakukan sebanyak 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Simulasi waktu pelaksanaan sholat witir. Waktu sholat witir mulai selesai waktu sholat isya atau lebih kurang pukul 8 malam sampai dengan waktu sebelum salat subuh atau lebih kurang pukul 4 pagi. Sholat sunnah yang berikutnya adalah sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah pada waktu terjadi gerhana bulan atau disebut dengan sholat kusuf, atau terjadinya gerhana matahari atau disebut dengan sholat khusuf. Ketentuan pelaksanaan sholat gerhana adalah sebagai berikut. Pertama, dilaksanakan ketika terjadi gerhana dan belum lenyap atau kembali terang. Kedua, sebaiknya dilaksanakan di masjid atau musola. Ketiga, terdiri dari 2 rakaat, dan terakhir ada khutbah setelah sholat. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama, takbiratul ihram. Kedua, membaca doa iftitah. Kemudian, surat Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan membaca ayat Al-Quran yang panjang sambil dijaharkan atau dikeraskan suaranya. Yang ketiga, ruku sebagaimana bacaan sholat biasa. Keempat, i'tidal. Kelima, membaca surat Al-Fatihah dan surat dalam Al-Quran yang panjang. Yang keenam, ruku kembali. Untuk ruku kedua, panjangnya lebih pendek dari ruku yang pertama. Kemudian i'tidal, bangkit dari ruku. Kemudian sujud yang panjang sebagaimana ruku. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud panjang sebagaimana ruku. Yang ke-11, bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Kemudian terakhir duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Setelah salam dilanjutkan dengan khutbah gerhana. Salat sunnah yang berikutnya adalah salat istisqa. Apa yang dimaksud dengan salat istisqa? Salat istisqa adalah salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah dengan tujuan memohon kepada Allah agar diberi hujan. Ketentuan pelaksanaan salat istisqa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikerjakan di lapangan pada tengah hari. Kedua, disunahkan puasa 3 hari sebelum salat. Ketiga, ada khutbah setelah salat. Keempat, memperbanyak istighfar dan bertaubat. Kelima, memakai pakaian yang sederhana. Yang keenam, anak-anak, kakek-kakek, dan nenek-nenek serta binatang ternak dianjurkan untuk diajak serta ke lapangan. Waktu sholat istisqa. Sholat istisqa tidak memiliki waktu khusus, namun terlarang dikerjakan di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Akan tetapi yang lebih utama adalah sebagaimana waktu pelaksanaan sholat id, yaitu ketika matahari mulai terlihat, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, yang terjemahannya Rasulullah SAW keluar ketika matahari mulai terlihat.